Dan flight path-nya sudah terbuka dengan sangat lebar. Dari perkiraan untuk di flight path yang seperti ini seharusnya nggak akan ada tubrukan yang tidak diinginkan dari ke-16 tim yang berpartisipasi. Malah ingin. Malah ingin. Oh, sebagai penikmat penonton tentu Betul. ingin ya kan, tapi mungkin player itulah hal-hal yang dihindari Wah. untuk di awal-awal. Tapi Tapi kejadian sih. kampung ya ternyata ada pertemuan dari Strangers dan juga tim RRQ. Dua titik yang gue lihat bakal tempur ya di bagian kampung antara RRQ dan juga tim Stranger. Terus gue ngelihat juga ada Altrigo dan juga Big Etron dan masih gotok-gotokan untuk mempertahankan bagian Camp Alpha. Tapi Altrigo mereka lebih mengamankan bagian bukit-bukit dari Camp Alpha dibandingkan ngambil ke arah kota Alpha-nya sendiri. Sementara RRQ dan juga Stranger yang sudah mulai bertemu, belum ada knockdown yang terjadi di antara kedua tim ini. Bermain sabar tentunya. Artzi sudah mendapatkan weapon yang siap untuk menggertak semua pemain dari RRQ dan sepertinya RRQ yang lebih padat lagi untuk bisa mengontrol arah dari kampung ini. Dua di bagian tengah ada split yang dilakukan juga oleh RRQ, 2-1-1 split yang mereka lakukan di mana Lapar yang ditugaskan berada di bagian tengah, sementara satu pemain lagi tadi dari RRQ yang akan menjadi jangkar yang akan dijadikan watchtower untuk memantau setiap gerak-gerik dari tim Stranger. Tapi ternyata Lapar tidak hanya berdiam di tengah, dia melipir ke arah kiri untuk mengantisipasi flank dari tim Stranger. Ya, sini ini tricky sih kalau kita ngomongin dari fight ya, compound to compound, apalagi dua-duanya kayaknya belum ada yang mengambil inisiasi lebih agresif untuk bisa langsung mendapatkan sebuah opening knock-nya, tapi malah sebuah opening didapatkan oleh seorang Boychill, mendapatkan sebuah knockdown. Tiger X kali ini didapatkan kondisinya, bahkan Joru juga berhasil bisa mendapatkan orang yang kedua bagi E-Arena kali ini. Ya, line up masih belum berubah, masih mencadangkan Misery ya. Misery masih dicadangkan dengan berpacu ke arah Boychill untuk tim Talon kali ini. Sudah ada dua eliminasi yang mereka dapatkan. Sebuah starting yang bagus sebenarnya untuk Talon karena mereka butuh banget poin untuk bisa mengejar ketertinggalan mereka karena mereka nggak masuk di Super Weekend pertama. Dan Talon 4 eliminasi tanpa korban jiwa. Gimana guys? Ya, Mantap nih Talon. ya. Ini berbeda ya, yang seperti yang gue katakan Talon yang biasanya di season ini mereka bermain coba manuver, agak disengage, kemudian juga lebih bijak. Tetapi mereka sekarang tabrak-tabrak gaming tanpa misteri dan lawannya pun juga EA gitu. EA adalah menurut gue rajanya juga untuk close combat. Betul. Bagaimana tadi movement mereka cukup kompak, kemudian juga cukup berani. Dari Yoru, dari Linux pun juga maju begitu saja. Jadi starter awal ini menurut gue sangat penting untuk mereka lebih confidence lagi, mupuk-mupuk poin. Dan tinggal RRQ nih, kalau mereka menang fight, bagus. Tapi kalau Kalah sekali. itu menurut gue agak tilt. Ini bahasa yang gue susah, tilt. Oke. Dan perang sudah mulai terjadi, baru dibilang jangan sampai kalah dan tiba-tiba hasil tumbang. Langsung dieksekusi begitu saja dipulangkan walaupun ada threat yang dikirimkan oleh RRQ. Tapi RRQ masih belum bisa mengeksekusi eliminasi ini. Masih bisa dikejar tapi ternyata Genfos juga tertangkap oleh seorang Mela. 2 sudah tumbang, 1 dipulangkan. RRQ hanya menyisakan 2 player mereka saja. Bahkan backup dari Stranger datang begitu cepat. 1 masih healing dari tim RRQ. Lapar sudah kehilangan health bar-nya, tapi kali ini Lobby bakal langsung mendobrak begitu saja menggunakan S12K-nya. Diincar menuju ke arah tangga, 2 orang dipaksa mundur. Benar-benar di-press pergerakan dari RRQ, nggak punya ruang gerak yang terlalu banyak. Walaupun Peko bisa mendapatkan 1 tadi, Ursi sudah dipulangkan, tapi masih ada 3 pemain dari Stranger yang berada bahkan double pick. Yang berhasil dimainkan dengan sangat baik membuat Stranger benar-benar mempecudangi RRQ. Ya, poin bagus untuk Talon tapi tidak untuk RRQ. Mereka lagi seperti kebingungan untuk melakukan team fight. Pilarnya pun juga dari setup Stranger pun lebih mengelilingi tadi ya. Dan ada keraguan untuk coba attacking dari tangga. Mungkin karena posisinya 2, tapi bagi gua tadi mungkin karena kalah weapon kali ya. Kalah faktor weapon yang nge-defense enak untuk melakukan one hit ke arah tangga, sedangkan mereka menggunakan UMP kalau nggak salah gue tadi senjata beretetannya, jadi sehingga harus tarik mundur. Tetapi untuk posisi yang sudah makin mendekat, ya mau nggak mau harus fight juga. Dibandingkan coba mereka tadi menghindari, pasti kalah juga gitu loh. Lebih ngasih punggung ibarat kata. Jadi buat RRQ mudah-mudahan nggak tilt banget. Ini istilah yang tadi gue cari di kepala gue, tilt. Dan ya reset, jangan ada keraguan lagi untuk melakukan attacking compound. Gua Amin. jujur ya, kayak RRQ tadi buat 2 pemain yang tersisa, gue lupa siapa. Lapar tadi kalau nggak Lapar, salah, sama sama satu lagi Peko ya. Iya, Peko. Yang gue bingung tuh kayak lu kepres dari bagian bawah, lu naik ke lantai atas, lagi setup di atas, ada yang naik ke atas, lu turun lagi ke arah bawah. Kayak decisionnya tuh ragu-ragu banget. Karena faktor weapon.
faktor Oke. weapon yang nge-defense itu bisa nge-one hitin lo Iya. di tangga. Itu yang mereka Iya. buat ragu. Mungkin faktor dari armor juga ya. Gue tadi kurang memperhatikan Mungkin. sih armornya dia pakai fast level berapa. Kalau mungkin pakai fast level 3 akan lebih percaya diri nggak sih buat ngelawan shotgun? Ya walaupun pada ujung-ujungnya ya lu lihat shotgun satu hit bisa knock gitu. Kalau gue tetap ya, dengan pendirian gue menganalisa mereka jiper. Agak-agak jiper dengan suara dar. S12K-nya tadi. Betul, pasti jiper juga. Cuma ya kalau secara matang, secara jernih kita tidak panik untuk melakukan decision, gue harusnya ngerasanya tabrak aja. Dibandingkan lo Asik. mundur, ragu-ragu bikin lo makin kurang confidence lagi untuk menyerang ataupun lo bakal ngasih punggung terus ke lawan karena lawan posisinya udah steady banget attacking terus. Ya, dan itu yang kejadian dari Strangers gak sih? Kayak kelihatan mereka yang jauh lebih pedenya, jauh lebih Iya. mantapnya juga. Ketika dapetin celah, dapetin satu knock aja, mereka langsung tahu spot-spot mana aja yang bisa mereka majuin. Mereka push sampai ngebuat dari RRQ tuh bener-bener keteteran, bahkan hanya hitungan menit langsung rata dipulangkan. Tapi Oh no. Happy Birthday datang dari seorang Miao Miao, berhasil bisa memberikan sebuah surprising attack untuk seorang Olio, dan Selcom DJ Alliance harus kehilangan satu penggawa mereka. Gue tuh ngira ya kejadian kayak gini cuman ada di klasik doang. Tapi ternyata di turnamen masih terjadi. Kalau kata Wolfie nggak ada hard check yang dilakuin sama tim Lions. Ya hard check salah satu faktor yang penting juga ya untuk level lobby PMSL. Tapi ya, menjadi PR adalah bagaimana tim analis mungkin lebih mengingatkan ya habit-habit dari lawan. Especially Mela mungkin yang harus mereka perhatikan, Stranger walaupun memang di Super Weekend minggu lalu mereka tidak lolos. Tetapi tetap gameplay Mela menurut gue tidak berubah ya sebagai front line juga ataupun second rusher. Karena dulu kalau dilihat first line-nya itu, first rusher-nya itu adalah Nuzi. Dia cuma backup di belakang, tetapi movement mereka di early itu selalu memisah. Dan di Sunhawk apalagi, spesialnya adalah mereka melakukan trapping yang tiba-tiba meng-HBD seperti tadi. Ini harus diperhatikan oleh CD Alliance, habit early dari lawan mereka di drop zone kita. Ya, dan gue agak kaget sebenarnya tadi ngelihat kejutan-kejutan kayak strateginya Mela, dan gue juga kaget tadi ngedengar omongan lo waktu lo bilang Mela terus lo bilang Nuzi. Waduh, agak jauh ya. Gue kira bakal lo bilang Morman atau lo bilang siapa. Karena playstyle itu basic alam bawah sadar itu nggak bakal berubah gitu. Karakteristik dari masing-masing gameplay itu nggak bakal berubah. Kayak Satar sampai sekarang pun masih dengan tipe agak calm dulu, nahan dulu, baru attacking. Tapi nggak kayak Yuhai. Yuhai Gerasa Agrosu dari zaman Team Secret pun sampai sekarang kurang lebih sama. Ya. Lapar pun juga sama sebenarnya. Jadi ya buat kita yang nonton dari lama mestinya tetap sadar dengan kebiasaan-kebiasaan player itu. Dan bisalah sampai sekarang untuk dibaca bagaimana mereka mengkondisikan hal tersebut. Nah, ngomongin Satar nih, gue baru aja ngelihat beberapa scroll-scroll TikTok dan juga YouTube Short di sosial media gue. Masalah Todak? Bukan masalah Todak, Oke. masalah Satar. Enggak, kan ada kemarin Satar ngomongin Todak. Iya betul. Kalau itu gue suka. Cuman itu gue juga suka. Tapi ini ada satu hal yang mungkin lebih menarik dari yang pengen gue omongin, pertemuan antara Talon dan juga The Xavier yang sudah bertemu dan berpapasan di area rumah pertigaan. Sudah mulai ada setup smoke yang dibangun oleh tim Talon kali ini, ada 3 atau 4 smoke yang mereka pop up, sementara The Xavier masih belum membuka genderang perang mereka. Masih menunggu momentum untuk mencari kelengahan dari tim Talon, mencari dan menunggu momen ketika pintunya mungkin dibuka, tapi sudah terbuka, ada granat yang sudah mulai dimasak, bakal dilemparkan langsung tapi gak memberikan damage yang signifikan menuju ke arah tim Talon. Yoru masih bisa bertahan dengan rapi bersama dengan seorang Boychill. Ya, bahkan kegores pun enggak ya untuk bagian badan dari seorang Yoru, dan malah yang kegores adalah 1/4 HP dari seorang Parajin kali ini. Dan kita pantau kembali dari setupnya sih, ini udah setup yang awam sekali kalau kita permasalahkan bagian checkpointnya, bagian compound-compoundnya juga. Tapi suatu pergerakan yang sudah dibangun justru malah dari Talon. Mereka coba untuk disengage fight-nya dengan tim The Xavier. Mereka tidak akan terlalu lebih dalam lagi terlibat untuk fight ini karena walaupun mungkin memang di awal mereka sudah dapetin boostingan 4 poin eliminasi, tapi tidak semata-mata membuat mereka itu geragas haus akan poin eliminasi terus-terusan. Ya jangan sampai ke bawah adrenalin rush lah. Kalau udah ke bawah adrenalin rush gak bisa ngekontrol, malah bahaya. Tapi tiba-tiba Rosemary. Baru kemarin gua ngeliat Rosemary jadi scouter nggak ke pick off, nggak hilang pertama. Tapi sekarang Rosemary udah ke knock untuk di Sunhawk. Wah, ini kalau dilihat lagi berarti dari masa-masanya Rosemary masih naik turun kalau kita lihat untuk performance-nya lagi, tapi terlalu dini untuk menilai hanya dalam satu game saja, tapi langsung cepat juga dibalaskan oleh seorang Hans For You kali ini mendapatkan posisi seorang swipe dari tim Vampire, dan akan ada serbuan langsung dari 2 player 2 melawan 1, dan Rocky
hampir mendapatkan yang kedua, tapi dia juga low, harus segera healing saat ini juga. Tapi hati-hati, informasi juga nantinya akan diberikan oleh player dari tim Vampire yang ter-knockdown. Sudah ada follow up, sudah ada kokangan granat, dan di bagian belakang juga backup berdatangan untuk tim Alter Ego. Sementara waktu Hans Foryu coba memaksimalkan celah sempit yang ada untuk setidaknya memberikan damage untuk dua anggota tim Vampire. Gue suka nih, udah mulai ada sandwich position yang dilakukan oleh tim Alter Ego. Tinggal eksekusi mereka apakah bisa berhasil atau enggak. Tapi Rocky, dia nggak sadar di belakangnya ada api yang cukup panas. Dia terbakar untuk yang nggak sampai ter-take down, tapi pintunya ditutup. Lebih ngeselin lagi dan pintunya dibuka lagi. Tetapi ada Molotov yang bakal dilemparkan sama Rocky, sedikit mendelay satu angle dari tim Vampire. Hunt for You juga datang untuk memberikan backup, sementara Rosemary sudah bisa untuk diselamatkan harusnya. Tapi Rocky tercicil dengan begitu banyak darah dan Rocky tertangkap. Rocky langsung dipulangkan. Tony K mendapatkan satu trade menuju ke tim Alter Ego. Hunt for You datang walaupun terlambat. Ada granat yang dilemparkan tidak on point ke arah pemain dari tim Vampire. Dan zona juga sedang kita tunggu. Kira-kira bakal berpindah menuju ke arah mana. Tapi Hunt for You tidak ada backup dari pemain Alter Ego yang lainnya. Bahkan Okta tidak bisa memberikan backup karena angle-nya tertutup dan Alter Ego terlalu lama mereka bermain dengan tim Vampire membuat Bigetron mendekat dan memberikan sandwich ke arah tim Alter Ego. Ini nih sangat amat berbahaya sekali kalau kita bisa lihat ya dari tim Bigetron. Ternyata mereka mendengar adanya fight yang terjadi dan mereka ingin mendapatkan bagiannya sendiri, tapi justru malah kehilangan seorang Federales dan juga Satar. Kali ini posisinya ter-knockdown. Ada follow up memang berupa utility dari Snap, berupa granat, tapi masih belum bisa mendapatkan posisi terakhir dari seorang Okta. Kayaknya upaya pertama adalah revive yang akan segera dilaksanakan oleh seorang Snap, sedangkan Okta mau tidak mungkin lagi melawan ganasnya tim Bigetron, apalagi Vampire juga masih ada. Jadi pilihan paling bijak yang terakhir yang bisa dilakukan untuk seorang Okta adalah menjauhi perang ini, Kak Junior. Ya, tadi ketika mereka tertangkap dulu dari seorang Rosemary, disitulah mereka kayak setupnya akhirnya kebingungan. Tetapi menurut gua antara Rocky sama Hans untuk attacking ke arah Vampire itu kelamaan banget, yang padahal mereka harus membaca timing. Gue didekatin sama Blue Zone nih, mau nggak mau gue harus movement nih, karena nggak ada Rosemary. Akhirnya mereka bingung. Kalau ada Rosemary mungkin berbeda, Rosemary akan menjadi frontliner, first rusher-nya, barulah mereka bisa mengikuti. Ini yang harus mereka nggak bisa ngandelin Rosemary terus-menerus, dan aturan tektokan antara Rocky sama Hans for You harus ngeberanin diri aja, dan mungkin Okta bisa ada space, bisa lebih mendekat. Yap, tapi lihat Okta aksinya bakal teruji untuk kali ini karena sedang menghadapi dua pemain dari Bigetron. 1 jump shoot, 2 jump shoot yang berhasil digagalkan oleh tim Alter Ego. Okta berhasil mendapatkan clutch atas dua pemain dari tim Bigetron. Dan Bigetron kali ini hanya menyisakan last man standing mereka saja, Rezi, yang akan menjadi tulang punggung. Tapi Okta juga terlihat karena Vampire yang sudah keluar dari arah bootcamp tadi. Mereka melakukan cut off ke arah rotasi dari Alter Ego dan juga tim Bigetron. Dan ini sebenarnya bukan skenario tim to fokus yang diinginkan ya antara Alter Ego dan juga Bigetron di yang overlap loh mereka. Ini benar-benar dua-duanya sama-sama kerugian sangat besar diderita, dan apalagi Okta benar-benar free shot banget untuk seorang Tony K sampai akhirnya di wipe out sudah Alter Ego. Pulang di hashtag yang ke-14 tidak baik, dan juga nih nasibnya bagaimana Bigetron orang terakhirnya seorang Rezi. Apakah masih bisa menyelamatkan setidaknya placement point yang lebih baik lagi untuk tim Bigetron? Waduh, dua tim yang diprediksi sama Windy ya, Alter Ego sama Bigetron. Gontok-gontokan ya. Wah, gontok-gontokannya memang nggak di arah Camp Alpha sih, tapi di luar dari Camp Alpha, karena tadi Alter Ego juga nggak maksain buat ke arah Camp Alpha. Mereka main scraping di arah gunungnya Camp Alpha, scraping ke arah pinggir sungainya. Mereka nyebrang cepet, mereka ngambil belakang dari bootcamp tadi kalau gua nggak salah. Ya, tapi memang arah-arah dari pesisir bootcamp yang mengarah ke Gudang 3 itu tempat yang paling aman lah untuk mereka yang datang dari Alpha. Lo bayangin, kalau misalnya datang dari Alpha, tiba-tiba dari Hatin, kemudian juga turun ke Ruins, itu akan lama, tapi Rezi masih try hard win ya. Ya, ini masih terlihat lagi untuk setidaknya dapetin tambahan poin eliminasi untuk tim Bigetron. Ini berarti dari Rezi sudah harus bergerak, tidak bisa stay di tempat yang sama karena posisinya sudah terlihat, sudah terbaca. Dan bahkan tim Indonesia lainnya, Boom Esports, kali ini bertemu dengan tim Selcom DJ Alliance. Jimmy melindas, terkena kaki dari seorang Zero dan bahkan tumbang playernya Boom Esports. Ini what happened? 3 tim Indonesia di waktu yang hampir bersamaan, semuanya tumbang, Kak Junior. Ya, ini sih udah masuk stage keempat sih. Jadi emang semuanya udah dipaksa bergerak, dipaksa masuk ke dalam circle. Tinggal bagaimana banyak gak ada regrouping gue ngerasa. Ini masih terlalu split lama-lama yang gue katakan. Lo masuk stage 3 menit-menit akhir, menjelang stage 4 awal udah gak bisa lagi tuh misah jauh-jauh. Pasti akan mati konyol 1-2. Karena banyak tim yang lain sudah melakukan rapat. The Xavier, Vampire pun juga sudah hampir merapat juga semuanya.
kemudian yang lain, CD Lion, OsJTH dan segala macamnya sudah makin merapat, tetapi banyak tim Indonesia masih melakukan aksi splitnya, hanya Talon yang terlihat move as a unit. Enggak, tapi sebenarnya Talon nge-split loh, 3-1 split yang mereka lakuin, tapi satu ke pick off, jadi Talon udah kehilangan satu anggota mereka, sementara Linux ini tugasnya berat banget guys. Fun fact ya, kalau tadi kalian memperhatikan medium map yang kebuka, tugasnya Linux itu adalah nahan 4 pemain dari The Xavier atau nahan tim The Xavier supaya nggak bisa ngebokongin pergerakan dari tim Talon. Ya ini PR-nya besar sekali ya, tulang punggung dari seorang Linux. Dan kita pantau lagi juga untuk pergerakan dari tim-tim lain yang masih ada, karena masih cukup ramai 12 tim lainnya. Dan Onzens langsung menelan kekalahan juga di tangan dari seorang Kid, dan Homeboys mengoleksi 2 total poin eliminasi bagi mereka. Tim-tim yang kita rasa mungkin di minggu pertama, minggu yang kedua mereka unggul dengan poin-poinnya mereka. Di game ini, di game kali ini semuanya rontok. Alter Ego pulang, Vampire pulang, Bigetron pulang, RRQ pun juga sama. Dan sekarang Flash masih ingin melanjutkan kejayaannya mereka, tapi dibuka pintu begitu saja oleh Sir Shopper dan disambut dengan hangat untuk sebuah poin eliminasinya masuk kembali ke dalam tim Osja. Ini kayaknya yang gue lihat ya, kalau gue amat-amatin lagi nih, yang emang bener-bener ngegas adalah tim yang baru ngerasain Super Weekend. Stranger tiba-tiba mereka ngegas, terus tadi kita ngelihat juga percobaan-percobaan fight dari tim Homeboys, bahkan kali ini Flash mencoba untuk memberikan tekanan lagi dan lagi menuju ke arah tim OsJTH, namun ternyata mereka masih belum bisa mendapatkan banyak, tapi granat bakal dilemparkan Yongti dalam kondisi yang berbahaya karena Blue Zone juga sudah menyelimuti. Ada sebuah pergerakan menuju ke arah sebelah kiri tapi dijaga oleh Secret. Satu pemain dari tim OsJTH akan melipir menuju ke arah kiri dan Secret menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Ada satu pemain lagi namun dia tidak bisa mendapatkan pemain tersebut. Ada threat yang dikirimkan oleh Flash menuju ke arah OsJTH dan OsJTH juga menyisakan last man standing. 1 lawan 1 kalau revive ini tidak berhasil dilakukan, tapi sepertinya Yongti tidak melakukan revive karena DPS dari Blue Zone sudah lebih menyakitkan. Dan decision yang tepat ya untuk berpindah dari posisi sebelumnya, karena tertarik juga dengan granat yang dilontarkan dari anggota player tim Osja untuk last man standingnya juga. Kita masih bisa melihat masih ada 4 8 kit lagi yang bisa digunakan dari sang Shopper, dan dia akan coba menutup kembali visionnya dengan smoke utility yang juga sudah dimainkan lagi agar tidak terlalu terbuka. Tapi sementara waktu sudah saling membuka tembakan antara Stranger dan juga dari tim Boom Esports. Ponbit mengcook ataupun melontarkan sebuah utility untuk bisa mendapatkan setidaknya damage yang masuk dan terbakar sudah dengan bakaran api asmara yang diberikan dari seorang Ponbit. Tinggal satu yang terakhir kah dicarikah kali ini untuk seorang Ponbit, tapi tidak terlihat di bagian sebelah kanan. Banyak sekali damage yang diberikan. Miu menyumbangkan kembali untuk satu punggawa Boom Esports dan 2 melawan 1 Frenzy. The last man standing mengcook granat dan akhirnya rata sudah Boom Esports dipulangkan oleh Strangers. Kalau dari kacamata gue ya, agak tanggung tadi sebenarnya granat dari Frenzy, masih harus di-cook agak lama lagi. Kalau gue jadi Frenzy mungkin bakal gue cancel, fokus ke arah weapon supaya bisa mengejutkan dari balik sebuah pohon. Tapi namanya adrenalin, namanya momentum ya, kita nggak tahu apa yang terjadi. Komnya juga di arah Boom Esports, ini hanya batasan atau enggak pandangan kita dari orang yang menyaksikan. Dan 8 tim tersisa, masih ada 2 tim Indonesia yang bertahan, Talon dan juga Voin Donkey ID. Talon tinggal 1, itu tinggal Yoru ada di arah ban, sementara Voin sudah kehilangan 1 pemain mereka dan akan menjegal pergerakan dari The Xavier, dan Vexi sudah mulai membuka genderang perangnya. Kali ini Nadeti juga berhasil dipulangkan karena lobby poin kedua untuk Voin Donkey ID, tapi para Jin tertangkap juga oleh Potato. Ada 1 orang lagi yang bakal masuk melakukan sebuah proning, tapi Levi's gagal karena ada sebuah cutting yang dilakukan oleh Voin Donkey ID. Ya, satu yang terakhir, target mutlak untuk beberapa tim lagi, karena Lamborghini sudah tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk last man standingnya. Kenapa nggak Tawa-tawa Junior? apa nih? Enggak. Playstyle-nya benar-benar kurang lebih sama. Apa yang menjadi tujuan mereka itu bukan open field dari The Xavier dan juga Voin Donkey. Compound. Ya. Mereka dapat compound, disitulah mereka aman. Jadi mau nggak mau kedua tim mengambil decision yang sama untuk melakukan team fight. Jadi ya sisi tengah lah yang harus mereka dapatkan gitu. Jadi entah Voin yang kalah ataupun The Xavier yang kalah. Jadi well play untuk kedua tim. Tidak ada yang bisa disalahkan. Dibandingkan lo menghindar, Ya. mendingan lo tabrak. Ini contohnya. Ya. Untuk nabrak dapetin poin eliminasi, dan kalau kita lihat poin eliminasinya pun maksimal ya kali ini didapatkan oleh tim Voin. Tapi baru berbicara untuk last man standing dari tim The Xavier, kita sangka mungkin tidak akan menjadi halangan yang berlanjut bagi tim Voin Donkey ID, tapi salah ternyata karena Lamborghini berhasil bisa mendapatkan 1 nyawa lagi bagi tim Voin Donkey ID dan 2 melawan 1 kali ini, dan akhirnya yang terakhir berhasil dituntaskan oleh seorang Reza. Yes, ini dia Voin Donkey ID, 5 elimination sudah mereka kumpulkan, 2 player tersisa, dan Homeboys yang mungkin bakal menjadi pengganggu berikutnya bagi Voin Donkey ID, karena Homeboys 2 anggota mereka masih membayang-bayangi pergerakan dari Voin Donkey. Ada yang naik menuju ke arah vehicle,
Tapi pantauan dari Todak juga ternyata menuju ke arah compound di mana Voin berada. Kesandwich sama dua tim Malaysia berarti Voin Dongki ID ini. Ya, dua tim Malaysia saling melihat di satu posisi yang sama, tapi kayaknya dari Voin sudah mengambil ancang-ancang terlebih dahulu, tapi ancang-ancang tersebut tertangkap basah oleh seorang Keluk. Dan langsung dengan mudahnya di tracking begitu saja, faksinya down, dan satu yang terakhir, The Last Warrior dari tim Voin Dongki ID Rezak dengan vektornya kali ini masih bisa mendapatkan sebuah target dan juga korban, dan Homeboy Syamil di bagian sisi lainnya pun menjadi bulan-bulanan mangsa untuk tim lawan mereka, dan Strangers kali ini nampaknya on fire sekali dengan 9 poin eliminasi yang sudah mereka koleksi. Gila cuy, mereka ngegas banget ngejar setoran kayaknya supaya mereka ada di peringkat pertama, ada di pucuk untuk di Super Weekend hari yang pertama. Sebenarnya jadi apa ya, jadi pisau bermata dua loh kalau misalkan mereka di pucuk, poinnya terlalu tinggi, terus tiba-tiba besok plus 10 mereka nggak bisa ngejar, mereka nggak chicken, tim yang lain nggak bisa ngejar juga, nggak kelar-kelar tuh match-nya. Iya, tapi menurut gue jadi ya, perebutannya adalah slot-slot 6 ke bawah. Iya. 6 ke bawah. Betul. Iya, jadi bukan yang di atas-atas lagi, bukan yang di tengah-tengah lagi. Siapa yang lolos di minggu ini, siapa Iya. yang lolos di minggu yang kemarin. Itu yang Bener. menjadi masalah, dan semuanya kejar setoran, tinggal yang tidak lolos deg-degan. Gue lolos gak ya? Gue lolos gak ya? Apalagi cuma dapetin 1 poin, Iya. 1 poin tuh. Gue yakin lagi deg-deg seru banget sih. Lagi deg-deg seru banget untuk memastikan mereka lolos atau tidak. Tapi Voin sepertinya sudah tidak bisa menambah pundi eliminasi dan tidak bisa mendapatkan placement lebih tinggi lagi. Terlalu banyak mata tadi yang tertuju menuju ke arah last man standing bagi tim Voin, dan adik Luke melihat Todak di bawah sana. Granat sudah mulai dimasak dan Jimmy juga memberikan tekanan, bahkan Jimmy. Tekanannya begitu berarti karena mereka tadi bisa mendapatkan satu, namun Stranger join the fight. Datang dari bagian kanan pertahanan Alliance. Tapi ini Jimmy posisinya dapetin posisi yang prime sih, enak banget sih dapetin high ground advantage, dia dapetin obstacle-nya juga. Dan PR-nya jangan sampai tertumbangkan karena masih ada 2 tim yang harus di take over lagi untuk tim Selcom DG Alliance kalau mereka ingin mendapatkan sebuah winner-winner chicken dinner. Dan kita akan melihat bagaimana strategi yang nantinya akan diterapkan oleh masing-masing tim dari ketiga tim yang kalau kita lihat dari quantity playernya 4 paling diunggulkan bagi tim Todak, sisanya sama-sama menyisakan 3 untuk Selcom DG Alliance dan juga tim Strangers. Dan sekarang kokangan granat utility pembuka dari Selcom DG Alliance ternyata masih belum bisa mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Wah, ini oplosan utility-nya belum terlalu baik ya. Oplosan antara granat dan molotov yang tidak terlalu sinkron untuk bisa mendapatkan pemain-pemain dari tim Stranger. Masih harus dioplos lanjutannya lagi supaya bisa meratakan seluruh pemain dari tim Stranger di bawah sana. Mobil mungkin akan dihancurkan, tapi masih ada Mela yang tersembunyi di bagian belakang sana menjadi watchtower bagi tim Stranger. Sementara Todak tidak langsung naik menuju ke atas, tapi Leon DZ akhirnya bisa mendapatkan satu watchtower di bagian belakang. Mau nggak mau Mela harus bergerak karena Blue Zone yang sudah mulai mengikis juga. 1 sudah diamankan dan Stranger hanya menyisakan 2 player saja. Yang akan menjadi pengganggu utama untuk Alliance adalah tim Todak. Ya ini sih kayaknya udah lebih geragas lagi buat tim Todak ya. Kalau kita ngeliat memang di hari-hari terakhir di minggu kemarin juga mereka udah bener-bener step up banget. Dan sekarang dari Strangers juga melakukan hal yang sama. Sekarang mereka tersandwich untuk Selcom DG Alliance. 2 tim di waktu yang hampir bersamaan sama-sama kasih pressure. Tapi kerugian paling besar sekarang dirasakan oleh tim Strangers yang hanya tinggal 1 yang terakhir. The last man standing mereka, sedangkan dari seorang Keluk juga masih diutus untuk meng-clear jalur sebelah kirinya. Tapi lihat Jimmy betapa beraninya. Akankah Jimmy kembali OP kali ini? Tapi ternyata belum ada tembakan dari seorang Jimmy. Malah ditumbangkan terlebih dahulu oleh lawan mereka. Dan sekarang lihat Leon DZ. Sumpah! Leon DZ dengan pegonya P90-nya berhasil bisa meng-clear area. Dan yang terakhir akan bisa dengan chicken. Dan akhirnya winner chicken dinner kali ini didapatkan oleh Strangers. Gila itu Leon DZ, Gus. Itu kayak Gue gak bisa ngomong Nggak juga. ya? Itu benar-benar mekanik. itu menurut gue ya, 2 player lain yang tersisa udah dibagi tugas. Lo atur yang kanan, Saya. gua atur yang Stranger. kiri.